Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Video ini adalah tugas presentasi beberapa prinsip umum dalam menafsirkan Alkitab yang sudah kami pelajari pada mata kuliah Hermeneutika PB bersama Bapak dosen, Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Untuk itu, saya Christine Evelyn Retonga dengan NIM 240101070, Prodi Pendidikan Agama Kristen, mahasiswa IAKN Tarutung, akan mempresentasikan prinsip umum hermeneutika PB tersebut. Di dalam prinsip-prinsip umum dalam menafsirkan Alkitab ada 4, yaitu konteks dekat, konteks jauh, dan konteks historis, serta konteks budaya. Konteks dekat yang dimaksud adalah suatu ayat yang kita dapat pahami dengan melihat ayat-ayat sebelum dan sesudahnya dalam perikop atau pasal tersebut. Adapun contohnya yaitu yang seperti tertulis di dalam Matius 10 ayat 35. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Jika ayat ini diartikan seolah kehadiran Yesus untuk menghancurkan hubungan dan memisahkan keluarga, padahal jika dilihat dari ayat dan sebelum dan sesudahnya di Matius 10 ayat 34 sampai 42 mengatakan ini berbicara mengenai bagaimana mengikut Yesus, dan pemisahan yang dimaksud bukan untuk memutuskan hubungan yang baik dalam keluarga, tetapi pemisah dari mereka yang mau mengikut Yesus dan menolak Yesus. Contoh yang kedua yaitu tertulis di dalam Lukas 6 ayat 29 yang mengatakan, barang siapa yang menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain, dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Jika diartikan secara harfiah, ayat ini seolah memperbolehkan seseorang menerima penindasan dan membiarkan dirinya selalu disakiti. Kita masuk ke dalam konteks jauh. Konteks jauh yang dimaksud adalah bagian kedua dari konteks teologis, di mana suatu atau beberapa ayat dalam Alkitab berhubungan dengan ayat, perikop, pasal, bahkan kitab PL dan PB. Konteks jauh kita ambil 2 contoh, yaitu yang tertulis di dalam Markus 9 ayat 33 sampai 37 yang mengatakan, ketika murid-murid Yesus bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka, Yesus menjelaskan bahwa untuk menjadi besar, seseorang harus menjadi yang terkecil dan melayani orang lain, menggambarkan prinsip kerajaan Allah. Ayat ini berhubungan dengan Markus 10 ayat 35 sampai 45 yang mengatakan, 2 murid Yakobus dan Yohanes datang kepada Yesus dan menerima agar mereka diberi posisi terhormat dalam kerajaannya. Yesus menjawab lebih rinci, menegaskan bahwa siapa yang ingin menjadi besar harus melayani orang lain, dan dia sendiri datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Contoh yang kedua dari konteks jauh adalah tertulis di dalam Lukas 3 ayat 1 sampai 20 yang mengatakan, Yohanes Pembaptis memulai pelayanannya dengan menyerukan pertobatan dan baptisan untuk pengampunan dosa. Dia menginginkan orang-orang untuk menghasilkan buah pertobatan yang nyata, dan banyak orang yang datang kepadanya untuk dibaptis. Ayat ini berhubungan dengan kitab Lukas 3 ayat 21 sampai 22 yang mengatakan, Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis di sungai Yordan. Meskipun Yohanes merasa tidak layak untuk membaptisnya, namun Yesus melakukannya untuk menggenapi segala sesuatu, dan saat itu Roh Kudus turun ke atasnya seperti burung merpati. Kita masuk ke dalam konteks historis. Konteks historis adalah konteks
dalam Perjanjian Baru yang merujuk pada situasi, sejarah, sosial, ekonomi, dan budaya pada zaman ketika teks itu tertulis. Konteks historis kita ambil ada dua contoh, yaitu yang pertama yang tertulis di dalam Lukas 3 ayat 1 yang mengatakan, dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negara Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Latar Abilene. Atau Lukas memberikan informasi sejarah tentang siapa yang berkuasa pada waktu Yohanes Pembaptis dan Yohanes memulai pelayanan mereka. Dan contoh yang kedua tertulis di dalam Lukas 2 ayat 1 yang mengatakan, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Atau ayat ini mencatat bahwa Yesus lahir pada masa sensus yang diadakan oleh Kaisar Agustus, yang menunjukkan dominasi kekaisaran Romawi atas Palestina. Keputusan ini menunjukkan bahwa wilayah Yudea berada di bawah pemerintahan Romawi. Nah, yang keempat, kita masuk ke dalam konteks budaya. Yang dimaksud dengan konteks budaya adalah kebiasaan budaya adat istiadat atau tradisi perayaan Paskah seperti tradisi perayaan Paskah dalam kebudayaan Yahudi, mengingat atau menyerahkan kebebasan bangsa tersebut dari perbudakan Mesir. Contohnya, yang pertama tertulis di dalam Matius 26 ayat 18 yang dikatakan, jawab Yesus kepadanya, pergilah ke kota kepada Sion dan katakanlah kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumah mulah aku akan merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Matius 26 ayat 18 ini mengatakan konteks budaya yang mengatakan tradisi perayaan Pondok Daun. Dan contoh yang kedua yaitu tertulis dalam Yohanes 7 ayat 2 dikatakan, ketika itu sudah dekat hari raya Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Prinsip kedua yang sering, yaitu kita masuk ke dalam prinsip yang kedua, yaitu ayat yang sering sekali bertentangan dengan ayat lain. Seperti contohnya yang pertama, Yakobus 2 ayat 26. Dalam Yakobus 2 ayat 26, Rasul Yakobus menulis bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini berarti bahwa iman saja tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang, tetapi harus diwujudkan dalam perbuatan yang nyata. Perbuatan ini bukanlah untuk mendapatkan keselamatan, tetapi sebagai bukti bahwa iman kita adalah sungguh-sungguh. Efesus 2 ayat 8-9. Dalam Efesus 2 ayat 8-9, Rasul Paulus menulis bahwa keselamatan kita adalah karena karunia Allah melalui iman, bukan karena perbuatan kita. Ini berarti bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri dengan melakukan perbuatan baik, tetapi kita harus menerima keselamatan sebagai pemberian Allah melalui iman. Penyatuan kedua ayat konsep ini dapat disatukan dengan memahami bahwa iman dan perbuatan memiliki peran yang berbeda dalam kehidupan Kristen. Iman adalah dasar dari keselamatan kita, sedangkan perbuatan adalah bukti bahwa iman kita adalah sungguh-sungguh. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri dengan melakukan perbuatan baik, tetapi kita harus menerima keselamatan sebagai pemberian Allah melalui iman. Setelah kita menerima keselamatan, kita harus menunjukkan iman kita dalam perbuatan Alkitab. Contoh yang kedua, kebalasan dan mengampuni.
Dalam Matius 5 ayat 38-42, Yesus mengajarkan konsep kebalasan yang tidak biasa. Ia mengatakan bahwa jika seseorang memukul pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu kepadanya. Ini bukan berarti bahwa kita harus membiarkan orang lain memukul kita tanpa melakukan apapun. Namun, Yesus ingin mengajarkan bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Matius 5 ayat 44. Dalam Matius 5 ayat 44, Yesus mengajarkan tentang konsep mengampuni. Ia mengatakan bahwa kita harus mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Ini berarti bahwa kita harus memaafkan orang lain yang telah melakukan kesalahan kepada kita, bahkan jika mereka tidak meminta maaf. Penyatuan kedua ayat ini dapat disatukan dengan memahami bahwa kebalasan dengan mengampuni bukan tentang membiarkan orang lain melakukan kesalahan, tetapi tentang bagaimana kita menanggapi kesalahan tersebut. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita harus memaafkan orang lain dan berdoa bagi mereka. Yang ketiga, kita masuk ke dalam prinsip hermeneutika umum yang ketiga, yaitu yang pertama, contoh ayat deskriptif. Contoh yang pertama adalah Yesus memberi perintah khusus kepada murid yang tertulis di dalam Matius 10 ayat 5-6. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dengan pesan, "Janganlah kamu menempuh jalan orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan janganlah kamu masuk ke dalam kota orang Samaria, tetapi pergilah lebih dahulu kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini adalah perintahku khusus yang diberikan Yesus kepada 12 muridnya untuk misi penginjilan yang terbatas pada umat Israel, dan tidak dimaksudkan untuk semua pengikut Yesus di sepanjang zaman." Dan contoh yang kedua adalah tertulis dalam Matius 24 ayat 15 yang mengatakan, "Apabila kamu melihat kejadian keji yang disebut oleh Nabi Daniel berdiri di tempat kudus, atau barang siapa yang membaca, hendaklah ia mengerti. Maka orang yang di Yudea hendaklah melarikan diri ke pegunungan." Perkataan ini berlaku khusus untuk generasi yang hidup pada waktu penghancuran Yerusalem. Contoh yang kedua, contoh ayat didaktif. 1. Pentingnya mengampuni, tertulis di dalam Matius 6 ayat 14. "Jika kamu mengampuni orang lain kesalahan mereka, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga." Ayat ini mengajarkan pentingnya mengampuni orang lain untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan dan berlaku sepanjang kita hidup. Dan contoh yang kedua, pentingnya mengasihi, tertulis di dalam Markus 12 ayat 30 yang dikatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu." Ayat ini mengajarkan pentingnya mengasihi Tuhan. Prinsip umum hermeneutika PB yang keempat, ada 4 yang berbicara, yaitu seperti Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus sendiri yang berbicara, dan yang kedua, malaikat sendiri yang berbicara, dan yang ketiga, manusia yang berbicara, dan yang keempat, setan atau iblis yang berbicara. Yang pertama, Tuhan Yesus sendiri berbicara. Kita ambil 2 contoh, yaitu yang Tuhan katakan. Yang pertama, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Artinya, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan untuk mencapai Allah Bapa. Dan contoh yang kedua, "Kasihanilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Atau tertulis dalam Matius 23 ayat 39, yang artinya Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Yang kedua, malaikat sendiri yang berbicara. Ada 2 contoh. Kita ambil 2 contoh, yaitu, "Jangan takut,
karena aku memberikan kepadamu kabar baik yang akan mendatangkan sukacita bagi seluruh bangsa. Atau Lukas 2 ayat 10 yang artinya, malaikat Gabriel berbicara kepada gembala-gembala di Betlehem, memberitakan kelahiran Yesus Kristus dan kabar baik yang akan mendatangkan sukacita bagi seluruh bangsa. Contoh yang kedua mengatakan, Hai Maria, jangan takut, karena engkau telah mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Atau Lukas 1 ayat 30 artinya, malaikat Gabriel berbicara kepada Maria, memberitakan bahwa ia telah dipilih oleh Allah untuk melahirkan Yesus Kristus dan bahwa ia telah mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah. Yang ketiga, ada manusia sendiri yang berbicara. Kita ambil dua contohnya, yaitu yang pertama yang dikatakan, Tuhan, apakah yang harus aku lakukan? Atau dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 6 artinya, Paulus atau Saulus berbicara kepada Tuhan telah mengalami pertemuan dengan Tuhan di jalan ke Damsyik. Contoh yang kedua, dia mengatakan, Ya Tuhan, aku percaya. Atau dalam Markus 9 ayat 24 yang artinya, ayah anak yang kerasukan setan berbicara kepada Yesus, mengungkapkan imannya dan meminta Yesus untuk membantu anaknya. Dan yang keempat, setan atau iblis yang berbicara, yang mengatakan, Jika engkau adalah anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Matius 4 ayat 3 yang artinya, setan mencoba Yesus dengan mengajaknya untuk menggunakan kuasanya sebagai anak Allah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, bukan untuk melayani Allah. Dan contoh yang kedua yang mengatakan, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Dalam Matius 4 ayat 9 yang artinya, setan mencoba Yesus dengan menawarkan kekuasaan dan otoritas atas seluruh dunia jika Yesus mau menyembuhkannya. Demikianlah penjelasan saya terhadap beberapa prinsip umum penafsiran hermeneutik PB, dan tentu ini bukanlah akhir karena masih ada lanjutan materi beberapa prinsip lagi yang akan kami pelajari dan presentasikan di waktu berikutnya. Semoga bermanfaat bagi kita dalam menafsirkan Alkitab dengan baik dan benar. Terima kasih. Shalom.